Charlie Van Houten kembali digulung kasus dengan dugaan penipuan. Bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas laporan rekan bisnis Charlie yang bernama Wira Pradana. Seperti pemberitaan yang heboh di media online, pihak Wira Pradana merasa dirugikan atas perjanjian kerjasama investasi 3 buah lagu karya Charlie sekaligus pendirian sebuah perusahaan produksi yang telah menghabiskan biaya sekitar 600 juta rupiah. Meski belum memberi pernyataan resmi kepada media terkait status tersangka yang telah disematkan padanya, namun Charlie berusaha memberi jawaban lewat media WhatsApp kepada tim Intens seperti berikut ini. Mungkin saya memang bukan tergolong manusia yang baik, tapi ingat, saya bukan penipu. Ini kan persoalan kerjasama yang sama-sama punya kontribusi di awal dengan baik. Pak Wira dalam bentuk uang dan aku dalam bentuk karya. Tentang masalah ini, saya banyak menemukan kejanggalan. Kenapa? Karena ini kan 2 orang yang berbisnis, bekerja sama, membuat suatu usaha. Usahanya itu membuat album kompilasi. Nah, Charlie dengan keahlian dia sebagai musisi, baik mencipta lagu, mengaransemen, dan lain-lain. Itulah kontribusinya, itulah harta kekayaannya. Yang satu dengan modalnya mereka bekerja sama. Terus sama Charlie sudah diproduksi menjadi CD, kemudian didistribusi, dipromosi. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Charlie. Karena nggak dapat untung, ngelaporin. Dasarnya apa? Saya juga bingung. Jadi kalau masalah bisnis nggak untung, kok jadi ngelaporin orang? Dia itu baru masuk ke industri ini, jadi semuanya berasumsi, ya. Jangan berasumsi. Kesabaran kita diuji, kedewasaan kita diuji, gitu kan, keikhlasan kita diuji. Gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang hebat, kan selalu bilang. Aku bilang juga ke istri, tidak ada yang hebat. Kalau memang harus menjalani perannya di situ, jalan. Tuhan hanya butuh apa? Butuh kesabaran dan keikhlasan ketika jalani peranan. Mantan vokalis ST12 ini seakan tak henti digulung badai masalah. Belum reda kasus penarikan mobil mewah oleh pihak leasing, bahkan sempat dikabarkan bangkrut hingga harus menjual rumah. Charlie kembali diterpa ujian berat dengan statusnya sebagai tersangka dugaan kasus penipuan. Lantas, seperti apa tanggapan Charlie bersama sang istri atas segala persoalan yang sedang menimpa rumah tangga keduanya? Yakinkan kita kan selalu menjemput bersama. Yakinkan kita kan selalu bahagia dalam satu rasa memuja cinta. Kau dan aku tersentuh oleh sebuah rasa indah. Ini di luar orang mau ngomongin apa gitu, rumah dijual apa sampai nggak bayar listrik, katanya dengar seperti itu. Ya kita sih juga mau ngebantah-bantah gimana, ngapain juga ngebantah-bantah. Jadi lucu juga mau ngebantah, enggak nanti ke orang kan lucu juga, bukan jadi kayak anak kecil gitu. Mobil tidak bisa dilanjutkan. Itu dari pihak pusat katanya. Tidak bisa dilanjutkan, mintanya dilunasin. Ya. Lunasinnya itu sekitar 1 miliar lebih lah untuk lunasin. Karena mobil harganya hampir 3 M. Meninggalkan persoalan Charlie yang datang silih berganti, marilah kita tengok kasus dugaan pemakaian narkoba hingga dugaan pencabulan yang tengah menjerat Gatot Brajamusti hingga menyeret nama Elma Theana ke dalam persoalannya. Sempat berhubungan dekat dengan Gatot selama 9 tahun, Elma pun menjadi salah satu saksi kunci menguak dugaan pencabulan dan human trafficking yang tengah diselidiki oleh pihak berwajib hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lantas, tak hanya Elma yang mengurai kesaksian, Rensi Milano kakak Elma pun turut mendatangi pihak KPAI kemarin untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Gatot kepada Putri Reza Atamevia. Karena memang posisinya di situ cuman adik saya, ya cuman adik saya doang kan yang dicari. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak usah
gak usah takut ya, namanya panggilan ya harus datang dan bicarakan aja sesuai yang dia tahu gitu. Kejahatan seksualnya ini masih terus kita dalami, kita akan koordinasi dengan kepolisian berikutnya. KPAI sudah mulai bisa menyusun draft rekomendasi untuk penanganannya, mulai dari penanganan untuk kepentingan rehabilitasi. Saya nggak terlalu bukannya nggak kena, saya belum pernah ketemu ya sama anaknya Tereja, jadi saya kurang tahu gitu. Jadi nggak terlalu, dan nggak pernah lihat, bukannya nggak terlalu gimana, nggak pernah melihat papasan gitu waktu mereka masih di sana gitu. Sementara itu, seperti apa kebahagiaan Tara Budiman saat mendapat kejutan ulang tahun dari para fans dan kekasih di perayaan ulang tahun ke-30? Seperti apa pula jalinan persahabatan dua bintang dangdut, Inul Daratista dan Iis Dahlia, yang begitu intens di belantika musik dangdut yang kini makin naik pamor dengan kembali masuk nominasi AMI Awards 2016. Tunggu kisahnya hanya di Intens sesaat lagi. Mendapat kejutan ulang tahun ke-30, seperti apa kebahagiaan Tara Budiman yang mendapatkan kejutan dari para fans yang datang dari berbagai daerah hingga kehadiran sang kekasih yang juga memberikan kejutan. Bagaimana pula rekatnya jalinan persahabatan antara dua diva dangdut Indonesia, Inul Daratista dan Iis Dahlia di pelantika musik dangdut.